Nah, teman-teman yang saya hormati, ketika kita membahas tentang dakwah, berarti tugas utama dari dakwah itu adalah li utamima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Tadi sudah baik, ditambah apa? Tauhid. Ya. Maka orang-orang yang berdakwah itu harus utamanya dalam berdakwah itu adalah perubahan akhlak. Tidak ada yang lain, hanya perubahan akhlak. Akhlaknya semakin baik, akhlaknya semakin bagus. Ya. Nah, di sanalah sebetulnya esensi dari dakwah. Di sana sesungguhnya esensi dari dakwah. Dari dakwah itu merubah seseorang. Dakwah itu merubah perilaku seseorang. Dakwah itu merubah mindset seseorang. Dakwah itu merubah kebiasaan seseorang. Gitu. Nah, baik. Sekarang kita maknai apa itu dakwah. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Sesungguhnya sebaik-baiknya panggilan itu adalah panggilan kepada Allah. Jadi dakwah itu adalah panggilan, menyeru. Ya, menyeru kepada jalan kebenaran. Itu disebut dengan dakwah. Dan ketika kita sudah menyatakan diri sebagai seorang muslim, sudah bertauhid, saat itulah kita diberikan kewajiban untuk berdakwah, untuk menyampaikan tauhid ini kepada orang yang belum bertauhid, untuk menyampaikan kebenaran ini kepada orang yang belum secara benar beribadah kepada Allah. Gitu. Itu namanya dakwah. Jadi setiap orang, baik memahami ilmu agama atau belum memahami ilmu agama, tapi sudah bertauhid kepada Allah, dia berkewajiban untuk berdakwah. Ya, dia berkewajiban untuk berdakwah. Sampai di dalam salah satu surat, di surat Yasin, Allah menyampaikan, wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Datang seorang rajul yas'a, yang dia ini datangnya yas'a, yas'a itu tergopoh-gopoh gitu, cepat, buru-buru gitu. Lalu bilang kepada kaum, ya kaum ittabi'u, wahai kaumku ittabi'u, ikutilah. Siapa yang diikuti? Para rasul itu, yang dia datang kepadamu tidak meminta sedikit berupah. Gitu. Jadi sampai-sampai walaupun di sini disebut wajah amin aqsal madinati rajul yas'a, bahkan rajul yas'anya itu rajulnya tidak diketahui namanya. Yang kedua, ternyata yang terkenal bukan para penyerunya, yaitu para nabi. Justru yang terkenal adalah yang datang itu penyeru. Jadi dakwah itu tidak harus kita ini memiliki kapasitas. Cukup kita ajak orang untuk datang ikut dalam sebuah kajian, itu disebut dengan dakwah. Ayo ikut yuk, yang sama. Ayo ikut yuk ke pengajian bersama seorang ulama besar. Ayo datang. Nah, wajah amin aqsal, mereka diajak semuanya rajul yas'a, bersegera dalam melaksanakan perintah Allah sebagai seorang dai. Nah, ini yang pengertian pertama dari dakwah. Jadi dakwah itu adalah menyeru menuju tauhidnya Allah, menyuruh kepada perubahan akhlak seseorang. Ya, kalau kita hanya baik saja tapi belum bertauhid, mungkin orang akan merasa dia ini baik, tapi mohon maaf, baiknya itu agak kering gitu. Tapi kalau orang sudah bertauhid, dia akan semakin baik. Kenapa? Karena dia paham bahwa kita berbaik hati kepada orang itu, justru Allah akan berikan kepadanya pahala yang besar di akhirat nanti. Gitu ya. Masya Allah. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Amin.